Ribuan dapur program makan bergizi gratis, MBG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di-stop sementara oleh pemerintah. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius, mulai dari persoalan higienitas hingga kualitas makanan. Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan terhadap ribuan SPPG yang tidak memenuhi standar. Ia menyebut sebagian besar dapur tersebut belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, SLHS. Bahkan ada yang sudah mendaftar tetapi sertifikatnya belum terbit dalam waktu lama. Selain itu, Dadan mengungkapkan bahwa sejumlah SPPG juga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah, IPAL, yang menjadi syarat penting dalam operasional dapur skala besar. Ia menilai fasilitas ini wajib ada untuk menjamin aspek kebersihan dan lingkungan. Masalah lain yang menjadi sorotan adalah kualitas makanan. Dadan menjelaskan bahwa terdapat puluhan SPPG yang menyajikan menu tidak sesuai standar, termasuk makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Temuan ini sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa penghentian operasional bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong perbaikan. Menurutnya, dapur yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat kembali beroperasi, sementara yang tidak melakukan perbaikan berpotensi ditutup permanen. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG memang memiliki skala besar dengan jutaan penerima manfaat, sehingga dinamika di lapangan tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar program berjalan optimal. Secara keseluruhan, lebih dari 2.000 SPPG terdampak sanksi, dengan mayoritas dihentikan sementara untuk pembenahan. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga kualitas program yang menyangkut langsung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Sebelumnya, BGN telah memberikan waktu bagi seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan tersebut. Namun masih banyak yang belum melakukan pendaftaran LSHS maupun penyediaan fasilitas IPAL. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan seluruh mitra agar menjalankan program MBG secara profesional. BGN tidak akan mentoleransi praktik kecurangan, termasuk markup harga bahan baku yang berada dalam kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review satu persatu komentar-komentar para masyarakat Indonesia terkait video yang baru saja kita lihat atau kita tonton. Stop MBG, penjarakan semua yang terlibat termasuk Kepala BGNN. Karena jelas MBG itu ajang korupsi yang dilegalkan. MBG jadi ladang korupsi bagi pelaksana di lapangan. Pemerintah pusat harus cari cara agar korupsi MBG tidak terlanjut. Anak pejabat dikasih MBG apa sudah benar? Udah stop aja, mending uangnya buat biaya pendidikan gratis sampai sarjana. Anak-anak orang nggak mampu, orang tua pasti senang anaknya jadi pintar dan sarjana. Bubarkan aja MBG, proyek partai BUMN siluman. Kalau mau hemat APBN tidak menambah hutang miliaran dolar. Para koruptor sudah pada kenyang, tanks sudah membuka lahan untuk korupsi. Patut diduga dananya mulai sulit. Ponakan saya orang kaya setiap pulang sekolah asal tahu aja MBG-nya buat mukbang ayam tetangga karena ortunya khawatir MBG beracun. Tutup semua daripada habisin anggaran dan korup berjamaah dan kasihkan cash ke warganya. Terbukti ada pelanggaran, hentikan saja SPPG yang menyimpang, apalagi yang tidak bisa mengikuti standar MBG yang ditentukan. Betul Pak, dibatalkan saja, kasihan orang yang jualan di korupsi sekolah nggak laku. Padahal itu sungguh nanggung cicilan macam-macam. Pak, makan orang banyak itu susah, biarlah soal ngasih makan diserahkan ke orang tua masing-masing karena selera makan masing-masing orang berbeda. Muak sama berita tentang BGN Badan Garong Nasional. Gak pernah ada hal yang positif, yang ada negatif semua. Pemimpin kok kasih peluang korupsi pada programnya? Bagus, sudah ada pengawasan ketat begini. Artinya pemerintah nggak cuma asal jalanin program, tapi benar-benar dipantau sampai ke teknis dapur.
Mereka selalu berkata kalau mereka lah yang membuat perbaikan di buka mubi ini. Astagfirullah. Setahu MBG ini ladang korupsi dan menghancurkan UMKM. Setuju banget, bubarkan, rakyat butuh loker kesehatan gratis, sekolah PAUD dan sampai dengan kuliah gratis. Kalau makan dari ortunya alhamdulillah sudah pada cukup, penuhi gizinya. Alasan itu cuma buat nutupin kecurangan uang yang dikantongi. Jangan sementara Pak, selamanya sebab harga sembako naik dengan adanya MBG. Pendidikan gak gratis sampai perguruan tinggi paling jos. Pak Presiden makan gratis gak jamin sukses masa depan. Alhamdulillah, mending stop aja, banyak uang rakyat mubazir dan dikorupsi pula. Hentikan saja daripada lempar-lempar masalah. Stop aja semuanya hanya jadi ladang bisnis para pendukung. Gak ada kandidat lainkah manusia seperti ini? Jawab kepala di bidang. Stop MBG, buang-buang duit, satu periode 1.675 triliun dibuang ke WC. Lanjutkan MBG sangat membantu gizi bagi koruptor. Bubarkan aja, terus buat di kegaduhan rakyat. Rakyat ribut terus. Banyak masalah, jangan sampai rakyat marah. Program bagus tapi tidak dibarengi dengan SDM. Mental kita, mental korup jadi susah untuk mencontoh negara-negara maju. Sapinya yang sudah dipotong berapa ribu Pak? Lele yang buat lauk sudah berapa ribu Pak? Aku muak. 19.000 sapi dipotong setiap hari, ternyata cuma omon-omon. Sepertinya MBG tutup buat nambal BBM yang lagi krisis. Kemunduran pemerintah sekarang udah jelas, MBG nggak guna bagi masyarakat. Kekeh mau dilanjut parah banget. Stop MBG. Yang jelas yang stop terbukti bukan kroninya, jadi cari kekurangan yang paling top ya di stop semuanya. Itu uang rakyat bukan uang kroni-kroninya. Makanya cek ke lapangan biar tidak membual kalau lapor ke Presiden, memalukan. Sejak merdeka tidak ada MBG anak Indonesia, sudah banyak yang cerdas, sekarang anak-anak malah banyak yang bodoh. Anggarannya digeser dulu buat nahan harga BBM. Slow sementara untuk aturan siasat menurut saya. Mantap. Menghentikan MBG, duit gede keterimanya cuma secuil. Ayo sisanya kemanain? Emang masyarakat nggak ngitung makanan saji MBG? Kurang kenyang, kantong sudah membludak, tetap kurang serakah. Tutup seterusnya, uangnya ganti buat operasi sekolah dan kesehatan. Paling pemerintahnya sementara saja, kayak dapurnya Boti yang joget 6 juta. Habis setoran duit, ya habis aktif lagi gak sih? Proyek mengeruk APBN. Stop selamanya, uangkan saja, kasih pada orang tua siswa. MBG di dulu yang juga udah gak benar, jorok. Mereka tahunya cuma duit korupsi, gak mikirin higienis. Belajar dulu di luar negeri bro. Anak saya kelas 9 pulang selalu membawa MBG tapi nggak pernah dimakan, malah dikasih ke tetangga yang piara bebek buat pakan bebeknya. Lancar ji kuliah ntar ke sekolahnya Asyifa. Yang ya hilangin saja MBG, diganti uang buat yang korup terus nggak jelas makanannya. Di lembaga pendidikan saja kalau buat program perencanaan matang dari mulai anggaran sampai teknis tuntas dibahas. Menghindari masalah karena jika tidak maka potensi kerugian lebih besar daripada kemaslahatannya. Potensi kegagalan lebih besar daripada potensi keberhasilannya. Ini level apa? Jangan sementara, stop selamanya Pak. Ganti saja dengan uang sebab ortu bisa mengatur gizi yang suka dimakan anaknya, tidak mubazir saja. Saya sih sebagai rakyat taat. Pajak ikhlas-ikhlas aja, pajak saya buat makan anak dan lansia. Apalagi bisa mensejahterakan petani dan peternak. Toh semua kembali lagi ke pemerintah. SPPG dibeli makanannya juga kena pajak. Setidaknya sekarang jelas siapa yang menikmati APBN. Anak-anak lansia, petani, peternak, tapi tetap harus dievaluasi terus. Ini kan melibatkan orang banyak, masyarakat harus aktif melaporkan. Jangan sampai pejabat Polri ini yang pegang SPPG harus terbuka sama masyarakat. Berapa keuntungannya, evaluasi terus. Website BGN harus diaktif, lampiran keuangan semua SPPG biar rakyat
bisa mengontrol. Intinya sistem yang harus diperbaiki, bukan program yang dihapus sih menurut saya. MBG penuh korupsi PK, kadang nasinya basi, buahnya dia tidak layak dikonsumsi oleh mahasiswa. Tolong tutup aja Pak, lebih baik diuangkan aja, lebih aman Pak. Gizi omon-omon. Alhamdulillah BGN telah bersikap tegas kelayakan semua MBG. Banyak daerah tidak memenuhi syarat kebersihan sanitasi limbah di ajang bisnis, tidak mengedepankan layanan gizi tapi keuntungan semata. Mereka bayar izin 300 juta. Mantap bos, mari kita jadikan negara ini tidak menjadi negara yang gini-gini aja tak ada perubahan. Bubarkan saja karena anak-anak yang keracunan. Gitu harus tegas biar nggak pada senak udelnya, menu seenak udelnya, padahal keuntungan dapat MBG sampai